So, malam semuanya. Ini gue Givari Fatan. I've been making these videos for a while, but I have some work. So, I couldn't be as active as I was before. But, uh, I want to tell you my story about CFA Level 1 and anything about CFA since the beginning. And I will talk in Indonesia. Jadi, gue tahu mungkin gue bukan orang yang past the 90% percentile atau sorry 10% percentile atau gimana atau yang super genius at all di finance. Tapi enggak sih, gue gue ngerasa mungkin karena banyak orang yang nggak cerita tentang CFA dia, jadi banyak juga orang yang agak takutan untuk ngambil CFA ini apa ya, atau bahkan untuk mengerti CFA level 1, CFA level 2, CFA level 3 and how does it work, the whole thing, ya cara kerja gimana. Orang orang jadi takut karena CFA ini sudah agak lama, tapi banyak banget anak Indonesia yang mungkin punya kapabilitas dan punya kemampuan untuk mengerjakan CFA ini, untuk mendapatkan CFA ini, eh jadi males karena nggak ada motivasi di depannya atau nggak ada minimnya informasi ya mungkin ya. Oke, so first point ya, what's CFA and why CFA? CFA itu adalah suatu sertifikasi yang diberikan ke orang ketika dia setelah melewati tiga tes CFA dari level 1, level 2, level 3 dan dia harus lulus ya. Karena ada passing rate ya. Kayak ini rather than UTBK, ini lebih ke lu pass apa tidak. That's it. Kalau UTBK kan oh nilai lu segini, nilai lu bisa cocok kemana. Kalau CFA beda. Ya lu level 1 pass or no, level 2 pass or no, level 3 pass or no. Kalau pass lu pun juga belum dapat CFA-nya, tapi lu harus meet minimum requirements of work. eh, Berapa jam lo harus kerja gue lupa ya. Ada di polosinya, ada di buku polosinya semua di website CFA. Hmm, dan itu baru lu bisa dapat sertifikasi CFA. Jadi nama lu bisa ada koma CFA-nya ya. Dan penataan nama tersebut juga diatur ya. Dari bylaws CFA juga atau ethics. Gue lupa bylaws apa ethics ya. Kayaknya ethics ya. Kayaknya ethics deh, bukan bylaws. Itu masalah juga tuh di CFA kena. Hmm. Terus terus apa sih pentingnya sertifikasi ini ya? Sertifikasi ini sebenarnya sangat penting kalau lu misalnya mau masuk dunia finance. Dan di dunia finance itu dibagi jadi dua ya, buy side ya. Ada dua, namanya buy side, sorry kalau tulisannya bagus, atau sell side. Dunia finance itu sebenarnya cuma dua ini sih. Hmm, Kalau as a whole ya, ada yang membeli, ada yang menjual. Kalau ngomongin buy side itu orang-orang yang berinvestasi ya, orang-orang yang berinvestasi duitnya. Maksudnya kayak investment firms, PE, VC, hedge funds, reksadana ya, atau pension funds. Itu funds biasanya buy side ya. Atau bukan biasanya, emang buy side. Terus sell side itu siapa? Sell side itu biasanya penengah dalam dunia finance. Atau ya intinya dia menjual lah. Ya broker, sales, em, apa namanya? Investment bankers, kayak JP Morgan, Goldman Sachs itu bisnisnya majority itu sell side business ya. Meskipun mereka ada buy side-nya juga because of the company is too big ya. So services biasa sell side. Kalau buy side itu orang yang berinvestasi di dunia finance atau entitas yang berinvestasi di dunia finance. Nah, dan untuk masuk ke dunia buy side atau sell side ini biasanya lu butuh banyak kenalan, banyak network. Terus selain network, lu butuh sertifikasi juga. Atau bukan sertifikasi, lebih ke kredibilitas lu sebagai orang untuk bisa bekerja di finance, lu cukup apa enggak gitu. Biasanya orang finance itu malah nggak nggak melulu kalau gue ini gue ngomongin buy side ya,
bahasnya tuh nggak melulu lu harus kuliah di FEB atau kuliah di engineering, nggak mesti sih, meskipun kebanyakan di situ ya. Biasanya mereka mereka nggak begitu peduli ya kuliah di mana, yang penting can you make portfolio returns atau enggak, can you make good analysis dari suatu instrumen investasi, bagus apa enggak lo. And then and then eh kalau ngomongin FEB ya, di Indonesia ini juga nggak ada finance ya, adanya manajemen economics, eh apalagi accounting, mungkin 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 ada finance tapi jarang ya. Di universitas besar-besar gue belum pernah lihat jurusan finance, nggak ada sih. Nah, makanya pentingnya CFA di situ. Jadi CFA itu adalah semacam alat untuk membuktikan kredibilitas lu sebagai orang untuk bisa masuk di dunia finance apa enggak, ya kan? Dan biasanya kalau lu baru lulus CFA level 1 lu belum dianggap kredibel. Ya mungkin mungkin tergantung ya, lu lulus top 10%, ya mungkin mungkin ada agak kredibel dikit kali ya. Atau lu lulusnya di di minimum requirement saya banget. Misalnya kayak gue kemarin CFA level 1 sama teman gue itu, hmm, kita bisa dibilang orang yang paling muda yang daftar CFA level 1 itu ya. Dan salah satu orang yang paling muda juga di exam itu. Karena uh, requirements-nya adalah, kalau nggak salah ya, itu adalah 4 atau 5 semester sebelum lulus, lu udah boleh ikut ujian. Dan kita pas banget di 5 semester itu. Jadi gue masih lulusnya masih masih jauh lah ya, 4 atau 5 semester gue lupa. Gue lulus masih 4 semester lagi atau 5 di waktu itu. Terus kita daftar. Atau mungkin itu bisa dianggap kredibel atau tidak ya, gue nggak tahu. Baru nanti level 2 level 3 baru lu kerja lagi. Sambil kerja juga bisa. Terus lu jadi CFA ya. Jadi intinya CFA itu adalah alat pembukti kredibilitas lu untuk bisa masuk finance apa enggak. Nah, dan di CFA dia nggak terlalu nyebutin ini itu untuk apa ya. Maksudnya ini untuk buy side atau untuk sell side? Which one? Buy side or sell side? Karena dia tidak, seingat gue tuh dia tidak pernah, the institution tidak pernah explicitly ngomong ini buy side atau sell side. Ya, tapi dari yang gue pelajarin ya, dari seluruh silabusnya dan eh materi-materinya ya, ya silabus materi sama aja. Itu kayaknya lebih condong ke buy side. Jadi lu sangat didoktrin tentang portfolio management, tentang efficient market hypothesis, ya, efficient market theory ya. Banyak lah yang diajarin di CFA tentang bagaimana untuk mengatur portofolio ya. Itu juga ada satu satu heading silabus sendiri itu. Jadi tentang portfolio management itu ada ya, part one part 2. Dan kayaknya lebih condong ke buy side. Tapi kayaknya nggak mesti lu habis CFA lu bisa dapat, harus jebol di buy side, nggak juga. Lu kalau mau kerja di sell side kayaknya juga boleh-boleh aja, nggak ada peraturan yang ngehalangin itu ya. Dan gue lupa CFA itu sertifikasinya di issue oleh siapa? Di issue oleh CFA Institute ya. CFA Institute itu suatu lembaga lah ya, yang mengissue CFA ini dan macam banyak sertifikasi lainnya ya. Dan ini cukup kredibel ya. Bukan cukup ya. Ini salah satu yang paling kredibel untuk ngomongin finance ya. Intinya kayak, kalau banyak orang bilang kalau lu udah lulus level 1 lu bisa intern. Segampang itu lah. Maksudnya mungkin nggak mungkin nggak segampang itu ngomongin JP Morgan gue langsung masuk, nggak juga ya. Atau Goldman Sachs langsung masuk, nggak juga sih. Tapi mungkin kalau sekuritas-sekuritas lokal ya, ya mungkin bisa masuk kalau lu juga kenal orangnya, reputasi lu bagus. Ya reputasi juga pentingnya. Sebelum lu masuk lu punya teman apa enggak di situ dan kawan-kawan. Dan ditambah dengan CV level 1 ya, mungkin jadi gampang untuk magang ya. Dan ini masih mungkin, ini bukan sesuatu yang exact ya. Ya kalau lu orangnya bajingan juga orang nggak mau kali kerja sama lu. Ya. Jadi ini nggak melulu selalu objektif ya. Gue bukan HR ya juga. Terus eh
Kenapa CFA? Ya tadi gue udah bilang. Ya ini salah satu sertifikat yang paling apa? Sertifikat yang paling kredibel ya, yang bisa di-issue dan ya intinya kalau lu dapet CFA ini, lu bisa lulus level 1, level 2, level 3, bahkan lu baru lulus level 1, level 2, ya it's no problem. It shows kredibilitas lu lah. Oke. And then this is my score. Uh, gua skornya di sini yang warna hitam ini. Terus ini garis-garis ini adalah top 10% dari orang-orang yang ikut. So I'm just below that. Mungkin mungkin interpretasinya gue top 20% kali ya, top 30% kali. Karena nggak jauh-jauh banget ya. Tapi nggak ada skala gue nggak tahu. Jadi itu so gue bisa dibilang top performance juga nggak. Tapi gue masih jauh lah dari minimum passing score ya. Dan sebenarnya ini CFA itu nggak ketat-ketat banget loh. Jadi ini cuma 43% acceptance rate-nya atau pass rate-nya. Sorry, bukan acceptance rate, tapi pass rate. Pass rate-nya 43% jauh lebih gampang daripada UI ya. UI reguler itu kayaknya bisa 2 sampai 3%. Ya. Tapi still ya, meskipun 43% bukan berarti ini something easy ya. Karena kompetitor lu, kalau misalnya lu mau masuk ujian ini ya, kompetitor lu itu ribuan jiwa satu dunia ya. Kayaknya bisa sampai belasan ribu atau puluhan ribu jiwa ya. Competing for seat yang terbatas ya. Jadi it's not something easy dan silabusnya itu juga cukup berat karena oh iya, gue juga belum jelasin bahwa CFA ini bisa diambil oleh siapapun ya maksudnya. Setidaknya lu S1 ya pokoknya inget singkat gue peraturannya lu udah lulus S1 atau enggak lu 4 semester di belakang kelulusan lu aja. Dan dan jurusan apapun juga boleh maksudnya lu sejauh kayak jurusan ilmu politik gitu misal yang nggak ada hubungannya sama finance misalnya atau hukum ya boleh-boleh aja sih atau dokter bahkan tiba-tiba mau ambil CV juga nggak ada masalah ya nggak ada masalah ya ini bebas untuk siapapun asal lu bisa bayar dan bisa lulus. Oke. So what's my experience on level one? eh gua itu eh, level one itu kurang lebih kayaknya 3 atau 4 bulan sebelum exam date-nya ya. Jadi gua ibaratnya ini exam date ya. Ini gua ini 3 bulan ya. Gue 3 bulan ke belakang gue baru daftar ya. Gue baru daftar kami 3 bulan. Daftarnya gimana? Daftarnya lu ke website CFA, habis itu lu register pakai nama lu, habis itu lu bayar deh. Lu pilih lu mau yang mana. Simple kok, ada semuanya di website ya. Jadi gue langsung bayar. Berapa harganya? Kayaknya harga bisa selalu berubah, tapi mungkin berubah dikit-dikit kali ya per tahun. Hmm, waktu itu intinya gue bayar sekitar tiga ujiannya itu 20 juta. Seingat gue ya, ujian itu 20 juta. Terus member ya, member itu 7 juta. Jadi member ini member apa? Kalau lu mau ikut ujiannya, lu harus jadi membernya si FA Institute. Jadi bayar member 7 juta, bayar ujian 20 juta. Habis itu additional cost yang sebenarnya nggak perlu diambil ya, adalah gue juga nambahin Kaplan ya. Kaplan, I think 7,5 juta kali ya. Jadi 7,5 juta atau 8 juta. Jadi ini total cost gua untuk ngambil CV level 1. Intinya 34-35 juta gua habis uang keluar untuk level 1. Dan seingat gua juga temen gua kayaknya ada deh yang ngambil package yang ada insurance-nya something. I don't know. Jadi kalau misalnya nggak lulus bisa ngambil lagi gratis kali atau ada biayanya sedikit. Kayaknya begitu deh atau nggak tahu deh. You can see it yourself. Oke. Ceritanya gitu, ku bayar sekitar 35 juta 3 bulan sebelum exam date. Dan CFA Institute-nya sendiri tuh
eh, nyuruh lu untuk minimal banget belajar 300 jam untuk menempuh eh, level one ini ya. Level one ini 300 jam. Dan kayaknya gue waktu itu punya waktu kurang dari 300 jam ya. Karena di hari yang bersamaan gue merintis CFA gue, itu di hari yang bersamaan gue mulai usaha gue. Terus, dan itu kuliah juga lagi padat-padat ya. Kuliah lagi susah-susahnya. Gue ikon, tapi gue agak agak nggak begitu ngerti ikon, jadi susah. Kalau ngomongin, gue harus economics, gue harus CFA level one, gue harus bangun usaha gue from ground up dari 0 rupiah di waktu yang sama. Itu itu I have less than 300 hours. Terus, how come could I pass it, ya kan? How did I pass? Simple. Ya karena gue kerja keras terus ya tiap hari. Karena gue kerja keras, karena gue belajar terus, gue nggak pernah main apapun ya. Misalnya gue nggak pernah main-main, gue nggak ya selalu serius hidup gue ya selama 3 bulan itu. Super duper serius bahkan. So what I did adalah gue ada extra cost ini Kaplan. Ini menurut gue, kalau lu pinter banget ya, kalau lu pinter banget ya udah, dan lu kalau punya waktu lama banget, lu akan dikasih material juga dalam lu 27 juta ini ya. Tapi materialnya yang dikasih oleh CFA satu itu bukan rangkuman, itu bener-bener kayak textbook segede gaban panjangnya itu loh. Dan itu nggak dikasih secara online ya, tapi itu sorry, bukan offline ya, tapi itu online. Itu PDF. Bayangin lu harus baca PDF depan laptop lo atau depan iPad lo gitu, berjam-jam lamanya. Dan itu juga nggak, bukan rangkuman, itu bukan sesuatu yang lu bisa cepet ngertinya gitu. Sedangkan gue itu tuh on a rush, dan on a rush karena waktunya tinggal 3 bulan, dan dan ini ya, gue nggak punya banyak waktu karena ngurus usaha juga dan ngurus kuliah juga. Jadi jadi gue akhirnya memutuskan untuk ngambil Kaplan ya. Kaplan tuh apa sih? Kaplan itu semacam kayak, kalau belajar UTBK lu ambil inten gitu loh. Apa ya disebutnya ya? eh kita pause, apa hapus dulu. Ya, gue bisa nonton Netflix ya. Apa ya? Kaplan. Kayaknya akunnya udah nggak ada deh. Gue udah nggak bisa login kali ya. Coba. Oke, udah nggak ada akunnya. Jadi Kaplan Swasher itu ya semacam semacam ini private company deh. Semacam private company untuk lu belajar berbagai sertifikasi ya. Dan produk yang waktu itu gue beli itu Schweitzer Notes. Ya ini nih Schweitzer Notes. Schweitzer Notes ini, atau ini kayaknya orang Jerman ya, Schweitzer nih, jadi Schweitzer ya. Itu itu tuh isinya rangkuman-rangkuman yang detail banget. Jadi rangkumannya bukan bukan rangkuman yang kayak biasa lu belajar buat UTS UAS ya. Bukan. Saya ini buku-buku yang udah detail dipadetin banget untuk lu belajar CFA ya. Dan banyak kayaknya sertifikasi lainnya. Waktu itu gue ada sales ya di Indonesia. Gue kontak WA-nya, habis itu gue langsung beli. It cost around 7.5 million, and then this was my best decision ya, Kaplan. Terus gimana? Apakah pakai guru les ya? Guru les ya, dan kawan-kawan? Enggak. And matter of fact, gua saat mengajar CFA itu, gua sedang mengajar 2 mata kuliah ada di FEB ya, matematika keuangan dan investasi pasar modal. Itu untuk orang untuk anak-anak jurusan accounting semester 2 dan semester 3 ya, 2 dan 3 atau 2 dan 4 ya. Aduh, gua nggak ingat. Nah, jadi itu kacau karena gue orang economics, jadi gue nggak punya background dalam matematika keuangan, gue nggak punya background dalam IPM, jadi gue harus baca bukunya berkali-kali lipat juga. Kan kenapa gue ngajar ya, karena nyari uang bos ya.
bisnis nggak langsung dapetin uang kan? Ya we do a lot of time di depan dan dapetin uangnya masih jauh banget. Tapi gue butuh uang cepet juga untuk hidup tiap hari ya. Jadi uang uang itu ya dari les. Ini gue juga ngajar, gue lupa gue ngajar. Sampai sekarang gue masih ngajar sih, cuma eh, nggak begitu frequent lagi. Terus gimana? Guru les? Iya apa enggak? Guru les? Enggak ya. Jadi di UI itu juga ada buka kelas CFA. Terus harganya menurut gue cukup nggak worth it bagi gue ya. Karena persiapannya agak lama, dia cuma seminggu sekali kelasnya apa seminggu dua kali gitu. Terus bayarnya I think around berapa belas juta gue lupa. Ya lu bisa cek sendiri di UI. Tapi gue nggak worth it karena I'm in a rush juga. Jadi Kaplan Swasher. Terus bagi bagi banyak orang, apakah Kaplan Swasher saja bisa apa enggak? Bisa, bisa. Karena menurut gue nggak begitu vital untuk lu harus belajar sama dosen CFA ini. Ya, lu pernah ngerasa nggak sih kalau lu tuh bisa belajar lebih cepet dengan lu liatin bukunya sendiri, lu liatin PPT-nya sendiri, ketimbang lu dengerin dosen. Kadang gue ngerasa gitu ya. Jadi gue ngerasa, aduh, gue ketimbang dengerin dosen, ya udah deh, gue kapan aja dan juga jauh lebih murah ketimbang gue harus bayar dosennya. Dosen-dosen untuk ngajar CFA level 1. Menurut gue nggak penting guru les. Kalau misalnya lu bingung dari Kaplan, karena Kaplan itu udah full ya. Jadi lu di Kaplan tuh lu dikasih PDF-nya online. Bahkan bukan PDF ya, itu semacam e-learning. Kayak kayak e-learning kuliah lu ya. Lu login pakai account lu, nanti ada video-videonya. Nanti dikasih tahu lu belajarnya dari hari apa sampai hari apa, lu harus belajar apa. Udah di tanggal-tanggalin gitu, lu harus belajar apa aja. Terus udah bisa jadwalin sendiri lu belajarnya, misalnya maunya gimana? Maunya dari maunya dari materi yang atas ke akhir apa akhir ke atas atau gimana, lu bisa customize. Dia nge-track progress lu. Lu dikasih bukunya dulu, lu dikasih banyak banget latihan soal. Ini salah satu yang penting juga, Latsol ya. Latsol tuh penting banget dan Kaplan Schweizer tuh ngasih ribuan bank soal, ya. Ribuan bank soal gue kerjain semua. Kayaknya nggak ada yang nggak gue kerjain. Seingat gue tuh nggak ada yang gue kerjain. Sorry, nggak ada yang gue nggak kerjain. Itu ribuan soal, gue tiap hari puluhan ratusan soal, gue ulang-ulangin soal yang sama bahkan tiap hari. Itu dan juga kalau misalnya lu baca bukunya di learning nggak cukup, lu bisa nonton videonya. Ini materi. Jadi kalau ya gini ya, kalau di CV itu belajarnya pakai LOS ya, learning objective apa gitu. Nah, kayaknya learning objective statement nih. Jadi ada ratusan LOS. Jadi kayaknya ada satu sampai mungkin 8 materi. Setiap materi itu banyak LOS ya, LOS LOS. Atau bukan bab ya, lebih ke learning points-nya mau apa aja nih di setiap materi ini. Nah, itu setiap LOS tuh satu satu buku, Bro. Satu satu page atau dua page, tiga page, dan langsung ada latihan soalnya. Jadi PDF, gua nggak bisa buka langsung, sorry ya. LOS, videonya, habis itu eh, lu bisa langsung latihan soal. Kalau misalnya gue di beberapa materi yang gue langsung bisa ya, ya udah, gue langsung hmm, apa namanya langsung langsung latihan soal ya. Nanti di latihan soal itu juga langsung dikasih tahu jawabannya salah apa enggak, jawaban yang aslinya gimana, dan ada videonya, ada videonya, video orang ngejawabnya ini gimana ceritanya bisa begini tuh ada. Jadi jadi menurut gue Kaplan Schweizer udah lebih canggih bahkan ketimbang guru les ya. Dan itu ya, oh ya gue lupa satu lagi itu kalkulator finansial ya. Kalku finance ini paling minor, ini 700.000 500.000, ya sekitar situ lah, 500.000 lah ya. Oke. Ini melanjutkan ya, what did I prep, how do I prep. Jadi gue setiap hari belajar minimal sekitar
6 sampai 8 jam ya. Biasanya kuliah tuh pagi sampai sore kan. Dan kuliah di UI lu tau sendiri padatnya kayak apa, PR dan kawan-kawan. Jadi gua waktu itu sekitar berapa, 21 SKS atau 22 SKS ya. Itu gua banyak padat jadwalnya. Itu pagi sampai sore terus. Dan pagi sampai sore itu gua, karena kan maksudnya di sela-sela kelas kita masih bisa ngehandle urusan lain. Gua nggak belajar di situ ya. Gua urusan gua ngehandle urusan bisnis di pagi sampai sore. Sore ke malam itu waktu gue belajar CFA. Jadi pulang rokok dulu, makan makan krisbar ya, mandi, bikin inget krisbar lagi. Terus pesen kopi, beli rokok lagi. Rokok gue apa ya? Ya Marlboro atau gue sambil ngekos juga. Itu buka laptopnya, bawa kalku finansial, latihan soal. Dah. Dan biasanya gue berhenti sampai jam 10 jam 12 malam ya. Jadi habis Isya ya, habis maghrib atau Isya, gue belajar sampai jam 12 malam. Karena sampai jam 1. Dan karena gue apa namanya, ngambil ini bareng orang lain, jadi eh gue harus apa namanya, eh banyak ngajar juga ya. Jadi banyak Zoom meeting sama temen-temen gue banyak ngajar dan gue juga banyak diajar oleh temen gue. Jadi it could be until 3 a.m. in the morning atau 2 a.m. That's why I said earlier kalau my life is so serious back then ya. Karena nggak bisa buang-buang waktu bro. Jadi 6 sampai 8 jam setiap hari minimal banget, kalau nggak bisa dapet ya. Kalau nggak bisa dapet, minimal banget 3 jam. Dan ini tuh gue juga speedrun ya. 3 jam ini bukan 3 jam apa namanya, yang yang agak lama ya. Jadi gue kompres banyak material yang gue langsung belajar, latihan soal, belajar, latihan soal, belajar, latihan soal, belajar, latihan soal. Latihan soal salah, latihan soal lagi, latihan soal lagi, latihan soal lagi. Apa yang gue ngerti, latihan soal terus. Pokoknya gue tuh belajar, baca materi, ngerti nggak ngerti, ngerti nggak ngerti, gue langsung latihan. Baca materi Latsol. Kalau Latsol banyak yang salah, bahkan gue kayaknya pernah dapat 0% ya di Latsolnya. 5 soal terus gue nggak bisa lima-limanya. Gue Latsol lagi. Sampai gue ngerti apa yang dimaksud soalnya. Jadi makanya gue bisa 3 jam atau kompres lah. On average, I usually do 6 to 8 hours ya. I guess 6 to 8 hours. Harusnya 6 sampai 8 jam ya. Jadi jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, sekitar segitu ya. Terus itu itu pengalaman yang gila. Cukup cukup capek karena banyak di company aktivitas-aktivitas lain ya. Terus gue juga lupa, gue ada tools kedua ya selain kalkulator finansial, itu ChatGPT. Biasanya, ini gue jarang sih pakai ChatGPT. Nggak begitu sering, nggak setiap materi gue harus ChatGPT-in, nggak juga. Tapi ChatGPT ini penting karena gue udah nonton banyak materi yang kayak Kaplan udah jelasin, udah pakai, gue udah nonton videonya, gue udah lacol, nggak ngerti-ngerti. Itu itu susah. Terus gue gimana, akhirnya gue buka ChatGPT. Kadang pakai AI lain, kadang DeepSeek ya, kalau waktu itu udah ada kali ya. Akhir-akhir kan gue pakai DeepSeek deh. Terus kadang Perplexity atau apapun gue nyoba-nyoba ChatGPT, ya AI lah, LLM lah. Itu cukup membantu ya. Gue minta tolong ChatGPT jelasin ke gue, atau LLM untuk menjelasin ke gue ini apa sih sebenarnya materinya, and it works. Jadi gue pakai ChatGPT, gue pakai teman-teman gue nanya temen gue ini gimana ya. Gue punya temen salah satu equity sales institusional di firm sell side ya di Indonesia. Dan gue banyak ngajarin, minta diajarin sesuatu ya tentang CFA ini. Meskipun banyak lupa, tapi banyak banyak jagoannya juga dia. Ya, shout out to Kenny bro, thank you. Terus eh itu kurang lebih itu aja ya. Jadi gue nggak pernah ngambil liburan. Sabtu Minggu selalu gue belajar.
Kadang kalau misalnya udah capek banget, itu gua nggak, hari Minggunya nggak. Tapi Sabtunya gua pasti ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kalau Minggu nggak capek ya. Itu selalu eh eh, ngambil belajar CFA ini ya. Terus tipsnya apa tips? Jadi tips ya. Tips satu, kalau lu short of money, lu nggak bisa ngambil CFA karena uangnya belum cukup, it doesn't matter, it's okay. Lu bisa, kalau misalnya anak FEB UI, ini hanya untuk anak FEB UI, lu bisa apa namanya? eh Kayaknya tuh ada beasiswa untuk ngambil CFA level 1 ini dari masing-masing prodi ya. Kayaknya masing-masing prodi itu sekitar 1 sampai 3 orang, 1 atau 2 orang ya. Dan kayaknya nggak semua orang tahu sih. Kayaknya nggak semua orang tahu. Gue dapat info ini dari temen gue juga yang eh, kebetulan tertarik dengan CFA ini ya. Terus tips kedua, gimana nih ya belajarnya ya? Maksudnya, aduh, gue nggak begitu yakin nih. Gue nggak begitu yakin gue bisa ngambil, gue nggak begitu yakin gue bisa ngambil CFA level 1. Gue nggak begitu yakin bisa lulus. Itu bullshit semua ya teman-teman ya. Maksud gue, I've made it far in life. Wah, maksud gue bukan gue makin kaya apa gimana. Maksudnya, I've made it to a lot of experience in life because gue nggak pernah menyesal untuk melakukan sesuatu. Even if it's a bad decision ya. Whether it's a good decision in the end atau a bad decision, I don't really care. Yang penting gue udah pernah ngelakuin gitu. Karena umur gue masih 20 bro. Umur gue masih 20 tahun. Gue mau jatuh miskin berkali-kali gue juga nggak peduli, gila. Gue gak punya istri, gue gak punya anak. Gue tidak bertanggung jawab atas seseorang di hidup gue ya. Duit gue dari nol ke sekian, nol ke sekian, nol ke sekian. Serah lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting experience-nya, dan banyak hal yang bisa dipelajarin dari experience-experience kita ya. Jadi untuk orang yang mau ngambil self level 1, I know this is a big leap ya. Ya, I know it has big risk ya. Dan gue rasa ya uang 35 juta itu juga banyak banget. Gue juga ngerasa baik banget. Itu satu semester UKT gue di FEBUI. Jadi kalau misalnya gue gagal ngambil 35 juta ini nih, CFA ini, jadi gue basically just burn 35 juta into nothing kalau gue gagal lulus CFA level 1. And it's gonna feel super shitty ya. Tapi mau nggak mau, karena gue mau standar hidup gue lebih tinggi, taraf kehidupan gue lebih tinggi, dan ini salah satu alat untuk menempuhnya, ya silakan. Ya, gue masuk deh. Gue karena gue kesel anjing, maksudnya teman-teman gue banyak nih mau ngambil CFA level 1. Wah, gue mau CFA level 1 nih kan, CFA level 1. Oke, ya ambil lah. Ya gue bisa ajarin kalau mau gratis gitu. Gimana tan? Bla 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 bla. Ya maksudnya lu kebanyakan nanya. It's okay lu mau tanya, it's okay. Lu banyak nanya, boleh. Banyak nanya bahkan boleh. Ketimbang nggak nanya sama sekali, bagus. Tapi kalau orang banyak nanya abis itu nggak ngapa-ngapain, itu menurut gue sayang banget. Lu udah nanya banyak ke orang yang jauh lebih tahu daripada lu di konteks tertentu, tapi lu malah buang-buang ilmunya tersebut ya. Lu malah buang-buang experience orang ya. Gue udah ngomong ke orang berapa menit ya. Habis itu udah mereka nggak ngambil self you just waste berapa menit dari orang tersebut ya. Padahal di harapan saya ya, kalau ketika ngomong ke orang tentang self ini dan tentang banyak hal ya. Ya kalau dia nggak ngapa-ngapain habis itu ya sayang banget. Kalau saya nanya ke orang advice tentang suatu hal, terus gue nggak lakuin ya, sama aja ya gue ngomong untuk ngomong aja, dan orang itu telah meluangkan waktu dia untuk hal yang tidak produktif sama sekali ya. Jadi menurut gua ya lakukan saja. Lu lu beli aja Korsel langsung kalau ada duitnya, lu langsung beli daftar, ya sudah, take the risk, langsung belajar. Karena apa yang telah gua lakukan ya itu tadi gua nggak begitu baik mikir waktu gua, karena waktu gua ini ya ngambil tesnya ya, bokap nyokap gua juga kaget. Halo, wah panjang cerita deh. Mau sebaik drama apapun telah ditempuh, tapi ya sudah, it is what it is.
lu nggak akan bisa nyampe ke titik B, ke titik C, ke titik D kalau misalnya lu nggak ambil resiko tersebut gitu loh. Banyak orang yang berhenti gara-gara ngambil resiko itu menurut gua sayang sekali. Padahal umurnya masih muda. Mau bangkrut 1000 kali gue juga nggak peduli bro. Lagi hajar lagi, hajar lagi. Jadi hajar aja. Ya, tips kedua tuh hajar aja. Terus ketiga ya, menurut gua don't waste time untuk dari ngambil materi dari buku CFA. Menurut gua rekomendasi gue pribadi adalah lu ngambil dari Kaplan Schweizer aja. Kalau misal lu nggak pede, silakan. Lu ada waktunya untuk belajar lebih panjang. Lu mau lebih stress free ya. Itu silakan lu ngambil guru les itu ya, yang dosen itu dari sorry dari UI. Ada yang ngajar. Yang ngajar tuh tiga orang yang ngajar FEB UI. Salah satu dosen FEB ya. So itu eh oke-nya di situ. Jadi eh Kaplan Slasher aja ya. Kalau lu kalau lu nggak begitu punya lebih budget, kalau budget lu pas-pasan lah ya, dan lu juga waktunya cepet ya, lu pakai Kaplan aja. Dan jangan lupa untuk beli kalku finansial itu harus langsung beli di hari yang sama. Kalau misalnya lu waktu belajar tapi kalku finansial lu belum datang atau lu belum punya, ya lu bisa download kalku financial di HP ya. Namanya BA kalkulator. BA kalk, cari aja BA kalkulator. BA2, atau BA ya. BA kalkulator itu simulatornya kalkulator finansial ya. Terus itu aja sih tipsnya karena nggak ada lagi ya. Ya siapin duit, belajar dan belajar dari Kaplan. Terus oh what to do ya? What to do before exam? What to do before exam? Ini juga yang menurut gua salah banget yang gua lakuin. Ini gue belajar dari kesalahan gue. Satu, eh gua waktu itu em, rumah gua kan di Bintaro dan gua ngambil tempatnya tuh di Kuningan. Dan di Kuningan ini agak jauh dari Bintaro ya, dan tes gue pagi nih. Tes gue sekitar jam 7 apa jam 7 jam 8 lah. Kalau gue berangkat dari Bintaro itu gamble ya. So I did a mitigation ya, gue cari tempat deket Kuningan lah ya. I crash on a place. Terus satu udah oke, tapi kedua gue nggak jaga makan. Jadi eh, jadi teman gue punya kita kita berdua lah yang ngambil exam ini. Itu dia banyak makan minyak ikan sama banyak makan ikan sebelum sebelum exam. Maksudnya ini kayak 3 bulan kita barengan dia makan ikan terus, gue nggak ngerti. Tapi itu ngaruh loh. Nutrisi yang lu masukin ke tubuh lu itu nggak boleh main-main ya kalau lu mau exam. Jangan nasi aja, nasi mie, aduh. Micin, aduh, nggak. Lu harus setidaknya, maksudnya kalau lu nggak bisa beli salmon ya, karena anak kos gue ngerti karena anak kos. Ya, setidaknya beli sesuatu yang lebih sehat ya, vegetables ya, banyak proteinnya, yang jauh lebih bersih ya, atau nggak lu bisa masak sendiri, bahkan murah kalau masak sendiri juga. Jadi gitu. eh Ya, gimana gimana dia makan itu, gimana kita makan juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi gue juga H-1 gue makan makanan yang pedes, dan gue nggak meal prep, gue nggak apa-apa ya. Maksudnya gue nggak siapin sarapan, gue raw dog aja bro. Gue ke Kuningan, gue liat McD, gue beli McD di situ. Pagi-pagi gue makan McD. Ah, salah, gue malah makan saus sambal banyak, gue malah pengen buang hajat ya. Jadi ujiannya itu super pack kalau lo tahu ya. Ujiannya itu super pack. Jadi 2,5 jam dan 15 menit istirahat. Kurang kayaknya 15 menit atau 30 menit gitu. Jadi 2,5 jam untuk setengah materi pertama, habis itu 15 menit istirahat. Habis itu 2,5 jam untuk setengah materi yang kedua. Jadi on exam day gue nggak begitu, gue goblok banget ya beli makanan yang pedas, dan akhirnya ya gue harus buang air besar di hari yang sama ya. Gue overtime by 30 minutes untuk masuk ke ujian yang kedua. Jadi sisa waktu gue cuma 2 jam. Tapi gue ujian cuma 30 menit sih di di ujian yang kedua.
karena gue lebih menguasai yang di materi kedua ya. So makan yang enak, jangan pernah nggak tidur ya. Gue tidur jam 1 kali before exam. I got a lot of time untuk tidur, meskipun itu sebenarnya nggak bijak juga ya. Kalau bisa tidur jam 10, jam 9 tuh paling sehat. Tapi ya sudah lah ya. Yang penting you have sleep, terus makan yang benar, belajarnya nggak perlu SKS, jangan pernah belajar SKS ya. Belajar cepet tapi jangan SKS. Terus one last thing before we end the video adalah gue mau ngomongin tentang silabusnya ya. So bagaimana gue belajarnya? So silabusnya tuh padat ya teman-teman. CV Level 1 silabus 2024. Hmm. Kita cek ya. Nah, jadi ini silabusnya ya. Untuk level 1 lu akan dapat sampai nih selesai di sini. Oke, ya kita masukin ya. So, gue mulai belajar dari mana ya? Gue mulai belajar sesuai urutan. Sesuai urutan. Tapi, ethics itu paling terakhir. Ethical and professional standards itu paling terakhir karena ini a lot of remembering, a lot of menghafal ya. Dan bukan mengerti konsep. Jadi, gue nggak begitu langsung ngerjain ethics ya. Meskipun gue agak sedikit ngeliat, tapi gue abaikan ya. Jadi gue langsung mulai dari kuantitatif ya. Quantitative methods ini super simple, ini mathematics and statistics. Ya ini kayaknya maba-maba dapet. Cuma ya ini kayaknya stats apa ya? Statistika dasar, habis itu statistika lanjutan dan ada sedikit ekonometri di situ. Tapi maksudnya ini nggak begitu mendalam ya. Jadi kalau misalnya lu kuliah fakultas ekonomi, ya lu lu bisa lewatin kuantitatif dengan gampang. Kalau misalnya lu kayaknya dari engineering ya, itu kayaknya jauh lebih gampang deh. Jauh lebih gampang deh. Meskipun belum familiar kali ya dengan konsepnya, tapi harusnya lu lebih gampang ngerti kuantitatif ya. Terus kedua economics. Economics ini eh, cukup berat di hati juga. Ini susah. Meskipun gua dari econ, ini gue ngerasa susah untuk teman-teman gua yang nggak dari econ. Jadi economicsnya tuh nggak sekedar pengantar ya. Dia nggak sekedar sekedar pengantar ekonomi 1 atau pengantar ekonomi 2. Ini jauh lebih susah. Jadi ada ekonomi apa namanya? Ekonomi moneter, habis itu ekonomi tentang inter ya. Ekonomi internasional ya, tentang dagang. Ekonomi-ekonomi apa ya lagi yang bahas ya? Makroekonomi, mikroekonomi ya. Tapi nggak sedalam mikro makro. Jadi P1, P2 ekonomi internasional, habis itu ekonomi moneter. Yang seingat gua yang paling ditekanin ya empat-empat ini. Kalau anak FEB lu pasti udah dapat PS1, PS2. Ini konsepnya akan sama lagi ya di economics. Tapi bobotnya ya ini ya, kuantitatif dan economics ini bobotnya 6 sampai 9 ya. Jadi bobotnya nggak begitu gede, tapi cukup substansial lah. Cukup kalau lu salah banget, wah, abis udah. Tiga, financial statement analysis. Ini jangan bayangin kayak analisa lab KU, value investor. Bukan ya, salah ya. Ini ngomongin tentang accounting. Eh, Bagaimana kita ngelihat suatu laporan keuangan ya, dan kita belajar banyak sekali. Kalau lu dari accounting, congrats, this is gonna be super easy for you. Oke, lu bakal kalau bukan dari accounting ini nggak native untuk lu, ya ini kurang lebih akan belajar tentang US GAAP dan non US GAAP ya. Ya ada IFRS. Jadi kebanyakan tuh US GAAP, IFRS dan non US GAAP. Matrix-matrix yang dipakai. Misalnya kayak ada EBITDA kalau di non US GAAP atau operating income kalau di US GAAP. Terus misalnya yang kalau lebih dalam tuh pengakuan pajak, eh, bagaimana caranya ya. Habis itu eh, a lot of things ya, misalnya kayak gue gue banyak inget kayak misalnya tuh pengakuan apa namanya?
pajak yang jadi jadi dia semacam ngajarin tax planning juga ya. Apa ya ngomongnya? Deferred tax. Ini yang paling susah, deferred tax. Pajak ditahan atau semacam itu lah bahasa Indonesianya. Deferred tax ini susah. Oh, dan banyak hal yang macam lain ya. Jadi pengakuan revenue, pengakuan expenses, misalnya soalnya, oh ya gue inget nih Pak, kayak dia udah ngerjain proyeknya 60%, dia udah dibayar sekian. Revenue dia berapa atau bla 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 ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi bagaimana cara mengakui revenue and expenses and pajak and everything, amortization, kita diajarin depreciation, goodwill, kita diajarin stock options, ya. A lot of complex konsep di FSA ini yang paling susah menurut gue. Ini paling susah. Coba gue cek nih. Nilai gue berapa ya? Gue nggak ada ngasih nilai ya. Hmm. Jadi FSA tuh paling susah. Kayaknya gue juga paling jelek di FSA. Tapi mungkin kalau buat anak accounting ini gampang ya. Good for you. Terus lanjut ya. Gue nggak perlu gambar lagi ya. Corporate issuers. Corporate issuers ini sebenarnya simple. Ini salah satu yang gampang ya. Misalnya kayak apa itu LLC, apa itu perusahaan, apa itu PT kayak gitu-gitu loh. Habis itu kayak corporate issuers tuh juga ngajarin tentang masalah-masalah dalam masalah economics dalam suatu corporation. Habis itu juga corporate issuers itu intinya gimana ya? Yang ngajarin kita tentang the corporate world sih. Ada board ini board yang ini namanya tugasnya apa, namanya apa. Kita bisa GPLP itu relationship-nya gimana dan kawan-kawannya. Ini yang lebih lightweight dan nggak begitu sulit ya konsepnya. Nah, kalau equity investments ini kalau orang yang udah biasa invest di saham harusnya nggak begitu sulit. Equity itu kebanyakan singkat gue tuh ngajar tentang how to value equity ya. Kita diajarin tentang DCF, kita diajarin tentang uh, dividend discount model, kita diajarin tentang bagaimana ngitung WACC, kita diajarin ngitung earnings per share, apa non diluted earnings per share atau diluted earnings per share, basic earnings per share dan kawan-kawan. Ya, ini materinya berat, tapi kalau misalnya lu belajar ya ini nggak susah itu sih. This is much easier than FSA according to my own experience ya. Fixed income. Nah, ini nih dari fixed income ke bawah ini gua nggak begitu mengerti jujur. Karena gua nggak pernah mainin derivatives, gua nggak pernah beli fixed income, gua nggak pernah beli alternative investments ya. Dan portfolio management yang dikasih tahu juga ini bukan portfolio management yang ya lu TP sini, SL ini. Bukan, bukan. Bukan. Portfolio management ini jauh lebih kompleks dari apa yang gua kira terjadi ya. Jadi dia dia ngajarin kita tentang portfolio matrix ya. Sharpe ratio, Sortino ratio. Habis itu eh, value at risk. Ngajarin kayak gitu-gitu lah, volatility dari portofolio dan kawan-kawan. Tapi overall dari fixed income, derivatives, alternative, portfolio management ini mungkin nggak banyak orang ngerti, tapi overall masih bisa dimengerti lah. Karena ternyata konsepnya nggak sesusah itu, tapi baru aja mungkin bagi beberapa orang. Dan fixed income nih yang paling aneh. Gue belajar tentang imunisasi portofolio ya. Gue belajar tentang yield ternyata banyak banget. Ada yield to call, yield to maturity, yield to yield to worst, yield to ini, yield to itu. Gue kira cuma YTM juga, yatim ya. Bukan, ya yield to maturity ya. Itu agak banyak ya. Hmm. Dan ngitung YTM gimana ceritanya dan dan tipe-tipe bonds juga gimana, ada yang secured, ada yang secure, ada collateralized, uncollateralized, atau
Ada tranches ya, TRANCHE, tranches combine of bonds ya, dengan ratings yang berbeda. Ada senior, ada yang subordinated dan kawan-kawan bonusnya itu divisi income diajarin semua. Dan konsepnya ya nggak kompleks sih, cuma banyak buzzword baru aja. Derivatives itu kebanyakan sih ngajarin options ya, ngajarin options. eh Call option, put option, swaps, rate swaps ya. Habis itu kayaknya kebanyakan options dan swaps ya. Seingat gue tuh gitu. Gue nggak tahu nih risk management ini apa, tapi gue waktu itu dapetnya derivatives. Alternative investment, this is one of the easiest yang paling ada. Ya, ini one of the easiest karena nggak ada ngitung. Ada ngitung sedikit lah. Ini ngajarin ngitung kayak fee hedge fund atau hmm, kayak juga ngitung tentang ini deh. Capex dari suatu capex dari suatu project, gimana cara ngitungnya. Habis itu opsionalitas suatu project dan kawan-kawan. Jadi alternative investments itu nggak banyak ngitung, cuma konsepnya gampang-gampang sih. Brownfield investments, greenfield investments, ya, ya so-so lah. Alternatif ini paling gampang. Dia juga kebanyakan ngomongin hedge fund juga ya, co-investing dan kawan-kawan itu ya. Dan portfolio management dua ini, satu dan dua ini oke, gampang ya. Menurut gue gampang. Tapi pas ujian susah, Bo. Jadi gue sarankan, Indian, gue sarankan untuk orang-orang, untuk kalian semua yang nonton video, belajarlah dari kuantitatif sampai portfolio management. Dan 2 minggu terakhir ya, Hamin 2 minggu ujian, lu baru belajar ethics. Jadi ini semua udah mantep ya, lu udah bisa semua. Gue biasa udah nyampe, gue waktu itu nyampe equity, gue ulang lagi ke kuantitatif. Bisa ulang tuh, gue ngerjain soalnya ulang. Ekonomis gue ngerjain soalnya ulang. Atau kadang gue campur soalnya, bisa dicampur kok di Kaplan. Takutnya gue belajar banyak terus gue lupa yang kemarin. Jadi serba salah ya. Jadi sorry, gue balik lagi, kuantitatif sampai portfolio management 2 itu gue sarankan untuk belajar berurut dan belajarnya diulang-ulang terus dan belajarnya di mix. Baru lu ngomongin ethics at the end. So, one last thing, is it worth it? Stres-stresnya itu, I guess it's worth it, ya. Yeah. Gue ngerasa pengalaman belajar CFA ini sangat berharga ya. Karena gue nggak hanya belajar CFA, gue juga belajar bagaimana menghadapi realita hidup gue. Kalau gue lulus dari economics gue ya doang ya. Habis itu IP gue juga jelek ya. Maksudnya IP gue nggak 4 atau 39, 38. Dan gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya duit lagi. Aduh, mikirnya susah setengah mati nih, bingung. Ya udah deh, cari duit pertamanya adalah dari CFA level 1. CFA level 1 is an investment. Habis itu gue berencana untuk level 2, level 3. Ya semoga dengan adanya level 1 ini gue bisa dapat kerja di tempat buy side ya. Dan gue berharap untuk kalian semua habis nonton video ini, kalaupun lu nonton video ini sampai di 1 jam ini, gue berharap you take action more than you can talk ya. Jangan pernah ngomong apapun rencana lu. Jangan, kecuali ke partner bisnis atau bonyok ya. Jangan pernah banyak ngomong. Jangan bohong ke diri lu sendiri atau ke orang lain. And do the action. If you think you're gonna take the CFA level 1, think it dulu. Do I have enough money? Do I have enough time? Apakah gue bisa belajar CFA level 1 ini? Apakah gue cukup ya? Apakah gue punya kapasitasnya? Kalau ngerasa cukup ya sudah, gas aja. Jangan jangan baik mikir. Itu aja sih. Yeah. So that's it for today. Thank you guys for the 1 hour. Bye bye.